apakah tagar, sorotan, dan lain-lain itu penting ya teman-teman pada saat kita ngupload video panjang atau reel di Facebook. Oke teman-teman, sebelum kita bahas, kita ngopi dulu. Ya lama saya nggak ngopi teman-teman pada saat saya bikin konten. Biar terbuka ya pikirannya. Oke teman-teman, lanjut ya. Apakah kita membuat tagar di dalam video VOD, video panjang, atau video reel itu teman-teman, itu berpengaruh terhadap penonton kita? Jawabannya apa? Tidak. Kenapa saya bilang jawabannya tidak? Karena saya tidak menggunakan apapun itu dan itu terjadi kenaikan. Dan teman-teman itu para ibu-ibu, para bunda-bunda terlalu over ya. Terlalu over. Saya lihat itu mereka tuh pakai tagar tuh banyak sekali, pakai sorotan dan manggil semua pengikut, semuanya dipanggil, ayo sini datang nontonin video saya, ayo sini. Kalau menurut saya pribadi teman-teman, itu yang menyebabkan orang-orang bakal memblokir akun Facebook teman-teman ya. Mereka kalau merasa terganggu dengan apa panggilan teman-teman, mereka bakal blokir. Percaya saya. Kecuali kalau mereka suka. Jadi begini ya, pada saat kita menjadi seorang content creator, pada saat kita memaksakan sesuatu, orang yang tadinya sebenarnya antara suka dan tidak suka menjadi tidak suka. Kenapa? Terganggu. Nah ini saya bilang teman-teman, terganggu ini pada saat kita membuat apa namanya hashtag ya, hashtag pagar gitu kan, hashtag apa namanya FYP viral, FOD viral, reel viral, kan banyak tuh yang seperti itu. Kenapa saya bilang mengganggu? Pada saat orang nonton video kita, biasanya deskripsinya tuh muncul thread ya kan, udah ngetakin orang-orang, habis itu panjang lagi anunya apa namanya hashtagnya tuh. Nah apakah itu berpengaruh sama penonton kita? Kalau menurut saya enggak ya. Di Facebook ini kalau di YouTube itu ada sedikit berpengaruh, tapi menurut saya sih enggak juga, karena saya udah pernah nyoba teman-teman, enggak saya gunakan itu. Tapi yang berpengaruh itu tag itu sebuah kata kunci. Nah kalau di Facebook ini enggak gunakan sama sekali. Jadi beda ya, antara YouTube, TikTok sama Facebook itu beda. Nah, kalau YouTube sama TikTok itu penting, teman-teman, penggunaan hashtag, pengisian deskripsi yang lengkap itu penting. Tapi kalau di Facebook enggak. Di Facebook ini terkadang orang itu satu tidak lihat thumbnail. Nah, kalau di TikTok, di YouTube itu penting pembuatan sampul atau thumbnail. Nah, kalau di Facebook ini enggak, teman-teman. Enggak, semuanya enggak penting. Yang terpenting kalau di Facebook ini, teman-teman, yang terpenting adalah kualitas videonya. Saya udah buktikan. Karena apa? Saya ngupload, kan awalnya saya ragu-ragu, karena pada saat saya ngupload di video saya, orang pasti berpikiran, lah followersnya Mas Timon kan udah besar, pengikutnya Mas Timon udah besar. Saya ngupload video di halaman fanspage saya juga, pasti ada yang bilang, kan fanspage Mas Timon tuh udah besar, followersnya udah gede. Mereka selalu berpikiran kayak gitu. Nah kemarin itu saya coba, saya ngupload video di di akun Facebooknya istri saya, ya kan, tapi kualitas kontennya nih bagus nih. Bukan berarti kontennya istri saya nggak bagus, konten istri saya bagus, cuma belum kena karena kontennya dia itu campur aduk ya, kadang aktivitas keluarga, kadang bahas masakan, kadang bahas tentang tanaman. Jadi algoritmanya kacau. Banyak yang bilang, tanya, "Bang, algoritma apa?" Algoritma ini kayak model siklus teman-teman, kayak siklus. Kalau penonton kita tuh terbentuk dari mana? Kalau kita semuanya ngupload videonya satu jadi orang-orang yang suka sama video kita itu berkumpul jadi satu. Ya, pokoknya algoritmanya terbentuk lah. Saya mau jelasinnya seperti apa ya. Kalau bahasa-bahasa susah, teman-teman bakal susah. Ini bahasa sederhana ya. Karena kan saya ini pemula juga. Saya pemula, jadi saya pakai bahasa-bahasa sederhana. Gambarannya seperti itu. Makanya berulang kali saya bilang, kalau kita bikin akun, kita jadi content creator dimanapun, usahakan bikin satu supaya apa? Algoritmanya terbentuk. Nah kalau dari sisi platformnya, mungkin aturannya algoritmanya seperti apa nih. Kalau di YouTube seperti apa, kalau di Facebook seperti apa. Nah itu mereka punya aturan-aturan tertentu. Nah dari pihak konten kreator kita, supaya mereka berkumpul dalam satu wadah, dalam satu akun kita, ya kita harus membuat satu niche. Nah ini kembali lagi yang hashtag tadi. Ini saya buktikan teman-teman, saya ngupload video dengan kualitas bagus. Di bagian judulnya juga nggak panjang, nggak aneh-aneh, pendek, tapi kena. Jadi teman-teman kalau di Facebook itu, satu kualitas kontennya, yang kedua dari judulnya. Saya upload tembus teman-teman 15.000 viewers. Biasanya punya dia tuh 1.000 aja susah. Video reel aja 1.000 aja susah. Kalau video reel kita itu 1.000 aja susah, berarti akun kita tuh nggak sehat. Ya sekali lagi teman-teman,
Akun reel aja nggak bisa 1000, gimana akun panjang, video panjang VOD. Nah, punya istri saya ini, teman-teman bisa lihat, cari aja Gloria Diana ya. Di sana saya ngajarin dia, Facebooknya Gloria Diana. Teman-teman cari aja di sana. Itu saya ngajarin cara dia main nyetir mobil. Dia kan kalau pertama kali saya pengen nangkap ekspresinya dia kalau saya ngajarin dengan tensi tinggi, saya marah-marahin dia, responnya dia seperti apa. Nah, itu memang saya cari. Walaupun nanti netizen pasti bilang, "Ih, suaminya killer banget, ih suaminya..." Nggak apa-apa, saya udah bilang sama istri saya, "Kamu harus tahan mental." Karena kalau saya ngajarin tuh beda sama orang yang biasanya pelan-pelan, habis itu slow mo, habis itu, "Oh iya nanti besok ditunda lagi, oh iya besok nanti diulangi lagi." Enggak. Kalau saya hari ini cara megang setir harus bisa. Dan itu terbukti teman-teman. Orang itu nonton bukan hanya dari interaksi saya dengan istri saya, tapi ada edukasinya di dalam. Edukasi gimana caranya menggunakan mobil matic. Dan itu terbukti retensinya tinggi. Kalau udah retensinya tinggi, orang kan penasaran tuh nonton. Ini hasil endingnya seperti apa nih ngajarin orang baru nih. Dia tonton dengan durasi, padahal video saya itu durasinya 14 menit. Bayangkan durasi 14 menit. Kalau mereka nonton kan bosen teman-teman, boring. Tapi kalau kualitas kontennya bagus, retensinya tinggi teman-teman, penontonnya bakal disebarkan. Mungkin di awalnya tuh hanya teman-temannya aja yang berkomentar. Tapi semakin kesini karena retensinya tinggi, dibaca sama pihak Facebook teman-teman, penontonnya semakin meningkat. Makanya teman-teman berulang kali saya bilang, "Bang, kalau bikin video reel tuh yang pendek-pendek aja, yang 5 detik, 10 detik, supaya apa? Supaya ini viewersnya bisa banyak." Percuma sekali teman-teman, percuma. Kenapa saya bilang percuma? Gini teman-teman, kalau video reel itu muncul terus banyak kita tapi kita nggak suka, biasanya orang bakal skip. Orang skip. Giliran kita membuat video panjang, realnya memang view-nya banyak. Giliran kita membuat video panjang, mereka nggak bakal nonton. Karena apa? Kualitas konten kita nggak bagus. Jadi teman-teman di sini bukan masalah video panjang atau video pendek. Saran saya pribadi teman-teman, kualitas kontennya diperbaiki terus. Ada sesuatu yang didapatkan dari penonton. Jadi kalau mereka menonton, satu, mereka mungkin terhibur. Yang kedua, mungkin ada edukasi di dalamnya. Mungkin ketiga, mungkin ada sesuatu momen yang membuat mereka penasaran untuk nontonin dengan durasi panjang. Nah, kalau itu udah terjadi teman-teman, nggak usah yang namanya hashtag, nggak usah ngetekin sorotan pengikut dipanggil semuanya supaya nonton video kita, nggak usah dipaksa. Itu nanti dengan sendirinya video kita bakal disebarkan. Dan pada saat teman-teman ngomong di dalam videonya juga nggak usah lebay. "Halo teman-teman, halo bunda-bunda, selamat pagi." Nggak usah begitu. Ya, yang lempeng-lempeng aja, yang lurus-lurus aja. Kadang-kadang yang dengerin itu ilfil. Contohnya seperti saya. Pada saat saya nonton video, giliran dia ngomongnya itu sedikit genit gitu ya. Kadang-kadang saya malas nonton, beneran. Saya lebih kayak gimana ya, ngerasa nggak enak sendiri. Nah, teman-teman, pada saat buat konten yang lempeng-lempeng aja. Halo teman-teman, hari ini kita akan buat kayak gini. Nah, ini caranya seperti ini. Nah, 10 detik, 15 detik, 20 detik awal ya teman-teman, itu langsung ke materinya. Gak usah banyak bahasa. Ini teman-teman ngalur ngidul. Nanti materinya setelah 1 menit. Mereka pada saat di awal itu sudah ngalur ngidul dengerin ocehannya teman-teman, mereka bakal skip. Kalau mereka skip set, baru 5 detik, 10 detik mereka udah skip, penontonnya bakal kabur, bakal bubar. Makanya sekali lagi buat teman-teman, di Facebook untuk hashtag, untuk tag, untuk kata kunci dan lain sebagainya nggak penting. Nah, untuk di judulnya penting, tapi judulnya jangan kebanyakan embel-embel dan lain sebagainya, nggak usah bercerita. Teman-teman pendek tapi membuat orang penasaran. Jangan dengan kalimat kalau masakan tuh nggak usah pakai kata resep, habis itu cara membuat nggak usah pakai dengan kata kunci cara dan lain sebagainya. Langsung aja, dodol Garut terenak gitu, pakai gitu kalau resep-resep masak. Dan itu saya buktikan, kalau saya menggunakan kata kunci cara, tips kayak gitu tuh kadang-kadang kayak sama pihak Facebook tuh kayak didonkan gitu. Tapi giliran langsung ke judulnya, semuanya dodol Garut paling enak, dodol Garut terenak di dunia, saya bikin kayak gitu malah banyak penontonnya gitu teman-teman. Dan untuk sampulnya nggak perlu dibikin, di Facebook. Langsung aja sampul bawaan teman-teman, nggak apa-apa. Karena apa? Mereka itu nggak bakal nontonin sampul teman-teman. Pada saat mereka scroll itu nggak sempat lihat sampul, mereka langsung nonton videonya. Nah, makanya 5 detik sampai 10 detik awal teman-teman harus membuat kualitas konten yang bagus.